Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini? Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majlis Reaction yang dimanapun Anda berada, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, telah kita saksikan sama-sama cuplikan dari Gus Wafi, yang mana Gus Wafi ini adalah pembela daripada nasabah Alawi. Alhamdulillah ya. Kemudian di dalam video ini menjelaskan ketika Gus Wafi diwawancara di TV Robitoh Alawiyah ya. Kemudian host mengajukan suatu pertanyaan, bagaimana asal mula Gus Wafi terlibat di dalam masalah nasab Alawi ini ya. Jadi asal mulanya, singkat cerita, Gus Wafi ini ya didatangi oleh temannya, kemudian berbicara. Sekarang Habibah Alawi kalah oleh tesisnya ya, sebagian orang yang membatalkan nasabah Alawi ya. Kemudian kaget Gus Wafi itu, akhirnya minta kitab daripada orang tersebut ya. Nah akhirnya Gus Wafi 1 minggu dipelajari kitab karangan daripada yang membatalkan balau itu. Akhirnya alhamdulillah bisa menjawab tentang tesis-tesis yang dikeluarkan oleh penggugat nasab tersebut ya. Sehingga Gus Wafi pas begitu meneliti kitab-kitabnya itu banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam narasinya ya. Begitulah singkat daripada penjelasan Gus Wafi. Adapun video lengkapnya, supaya kita tidak gagal paham, mari kita sama-sama untuk menyimak video lengkap daripada pernyataan Gus Wafi. Mari. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini? Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya, sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah, kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement, sekarang para habaib sudah kalah, tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget, tentang masalah apa? Ya ini, Ustaz, tentang masalah yang rame-rame nasab, bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali yang pikirkan adalah, loh, nanti saya salah semua, baik di situ kiri ataupun yang lain, salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadaqah Alawi, seperti Kiai Haji Maimun Zubair, seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidiki, seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidiki, atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan Ad-Darmasi, atau kita banyak sekali yang mengakui para sadaqah. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, alama. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatul Zaid fi Irsyadil Muqtadin. Dia mengakui sadaqah. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Jika ada orang yang
buat sebuah tesis karya membatalkan nasabah. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitab. Berikan saya waktu 1 minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah 1 minggu, insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu 1 minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan di awal-awal, ketika si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah menggali nasab yang masih ikhtilaf, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat, maka di sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah atau Fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Seperti itu, tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti amir yang akan memberikan semacam tahdir, semacam takzir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti kurang alim bagaimana ketika menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Imam Ibnu Hajar tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Masyhurun nasab. Kalau ada orang seumpama masyhur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara mazhabata syar'an, maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab wa majhul fi ilmin nasab. Nasabnya memang masyhur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyhur, tapi ini harus diteliti, harus dihujat, harus tidak ada. Tidak ada keterangan ulama seperti itu. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam ikhtilatin nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian. Oke sahabat semuanya, telah kita saksikan sama-sama video lengkap dari pernyataan Gus Wafi tentang kisah awal mula Gus Wafi terjun untuk membela nasabah Alawi. Jadi pesan dari saya, jangan sampai kita terpecah belah gara-gara isu nasabah Alawi ini. Ulama dan habaib, mari kita sama-sama bersatu, dan kepada para masyarakat dan juga para netizen yang aktif di dunia maya, jangan sampai kita mengatakan, mencaci maki para habaib sehingga banyak berlebihan mencaci makinya. Ya, kita harus takut, ya, kita harus takut. Jangan. Cukup di sini saja. Dan kenapa saya terus-terusan mereaction tentang masalah nasabah Alawi ini, dan juga mungkin saya ya membela daripada nasabah Alawi, mungkin hampir berapa persen gitu kan. Tapi saya mengambil pertengahan untuk ya menangka daripada ya orang-orang yang terlalu berlebihan mencaci maki nasabah Alawi. Ya, jangan seperti itu. Jangan. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencaci maki sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, sedangkan Habib Ba'alawi adalah orang alim dan ilmunya tinggi, kalaukah benar Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul, nanti bagaimana kita?
kita akan malu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya itu adalah kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.